Baik, bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Silakan Dunia. Kurang masuk kanggo headset. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul bersama dalam kesempatan kali ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam acara webinar hari ini. Webinar yang ke periode yang kedua ya. Yang sebelumnya ada pada bulan Januari sampai Juni, dan bulan yang kedua adalah periode yang kedua ini bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Baik, Sebelum sebelum acara ini kita mulai, saya ucapkan dulu yang terhormat kepada Ibu Rini Kuswiastuti, MPD selaku pembina komunitas belajar Sumo Rame Belajar, dan yang terhormat Ibu Eni Khairul Uma, MSI MPD selaku Ketua Komunitas Kombel Sumojar, dan yang terhormat Ibu narasumber kita pada siang hari ini Ibu Rahmatuni Nikma SPD, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Bapak Ibu, Sering habis ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Baik, acara selanjutnya adalah saya beritahukan terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat ya pada acara webinar hari ini, peserta harus mengisi presensi yang akan dikirimkan oleh kami pada room chat Zoom, dan juga di YouTube juga ada saat pemateri selesai atau sesaat sebelum penutupan. Jadi jangan meminta link presensi sebelum acara ini selesai ya. Baik, mohon izin sebelumnya agar dapat diperhatikan, kami menghimbau kepada Bapak Ibu semua untuk merename akun Zoom-nya dengan format nama dan asal instansinya. Sebelum kita mulai webinarnya, saya ingin bercakap-cakap sebentar dengan peserta webinar hari ini. Dari mana saja nih? Ada yang paling jauh nggak kira-kira ya? Boleh raise hand dulu kalau misalnya ada yang di luar Jawa, boleh raise hand, kita kenalan sebentar. Luar Jawa Timur, boleh raise hand. Ini apa ini? Oke, kita lanjutkan saja kalau gitu. Ini siapa ya Bu ini yang ambil alih? Lailatul Hadiah. Mohon maaf untuk Ibu Lailatul Hadiah. Karena sudah terlanjur share screen ya. Baik, langsung saja kita tiba di acara inti. Telah hadir di ruang Zoom narasumber kita pada acara webinar hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu narasumber inspiratif yang sudah hadir pada webinar ini, Bu Rahmatun Nikmah, yang akrab dipanggil Bu Nikmah. Bu Nikmah, ketemu lagi. Sehat, Bu? Apa kabarnya? Halo, halo. Assalamualaikum Bu Nia dan juga Bapak Ibu Guru. Bu Rahma saja panggilannya. Bu Rahmah. Oke, siap. Siap. Kalau Bu Nikma enggak ada yang kenal ini soalnya. Itu kalau Bu Nikma itu panggilan untuk SMP SMA. Jadi banyak nama samarannya. Iya Bu Nia, kita sudah bertemu di periode 1 ya, Januari lalu sebelum saya melahirkan. Dan saya sekarang sudah lahiran, kembali lagi beraktivitas di sekolah dan diajak untuk berkolaborasi lagi. Alhamdulillah luar biasa, pengalaman yang luar biasa untuk bisa bekerja sama lagi dengan Kombel Sumojar. Semoga nantinya bisa membagikan hal-hal yang positif ya untuk Bapak Ibu guru mengenai
trik-trik khusus untuk pembelajaran yang ada di sekolah, baik modul ajar maupun modul P5 dan sebagainya. Begitu Bu Nia. Baik, Bu. Terima kasih atas keberkenaannya yang sudah bergabung kembali bersama grup Kombel Sumojar. Sedikit informasi, beliau merupakan guru penggerak Angkatan 6 dan juga pengajar praktik Angkatan 11, sekaligus guru di SD Negeri Duku Kupang 5, Surabaya. Kepada yang terhormat, Ibu Rohmantun Nikmah, untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Terima kasih Bu Nia. Izin untuk share screen. Ya. Sudah terlihat Bu Nia untuk tampilannya? Mohon maaf, masih belum. Belum ya? Masih proses Oke, masih video proses. sharing. Kita Ya. tunggu saja kalau begitu. Sudah? Sudah muncul? Belum ya? Masih belum muncul? Ya, coba diulang itu. Iya, coba ulang lagi. Sharingnya. Karena memang kalau kita bertemu secara luring ya demikian, kendalanya pasti ada saja. Sebentar, saya ulangi lagi. Masih belum muncul ya? Masih belum muncul atau bisa saya bantu share screen, Butika bisa dikirim PPT-nya saja. Ya. Oke, oke. Sebentar ya, saya coba lagi Kirim. atau kalau nggak gitu saya share screen aja. Saya ini aja ya kalau gitu ya. Saya bagikan link kanvanya aja ya. Ya, boleh. Oke, tunggu sebentar. Coba ini, pakai ini coba. Sudah muncul? Sudah muncul. Baik, alhamdulillah. Sebentar. Oke, sudah muncul Bapak Ibu. Alhamdulillah saya mulai ya untuk webinar siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Sugeng Enjing Bapak Ibu semuanya. Di sini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan webinar yang diprakarsai oleh Kombel Belajar Sumojar. Sebelum memulai kegiatan, tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Bu Nia selaku moderator. Ini adalah sekilas tentang saya, Bapak Ibu. Saat ini saya pengajar praktik Angkatan 11, kemudian dulunya guru penggerak Angkatan 6, narasumber berbagi praktik baik gelombang 3, guru pamong daljab dan prajab, GMT level 147, dan sekarang saat ini masih berjalan peserta Gemini Academy. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, coba Bapak Ibu tenangkan hati dan pikirannya, arahkan semua perhatian dan fokus belajar supaya Bapak Ibu bisa menghadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan empati terhadap kegiatan webinar ini. Semoga dengan demikian hasil yang Bapak Ibu juga akan bermanfaat dan positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan nih, coba Bapak Ibu bisa menggunakan handphonenya masing-masing. Bapak Ibu bisa Google Lens, gunakan Google Lens di situ untuk men-scan ya tombol yang ada barcode yang ada di layar. Nanti akan muncul untuk mentimeternya. Bapak Ibu bisa mengisikan eh, apa sih yang Bapak Ibu bingungkan selama ini dalam menyusun modul P5. Boleh
diisi Bapak Ibu. Saya beri waktu 5 menit mungkin ya. Untuk yang sekarang ada di Zoom ini atau ada di YouTube, dipersilahkan Bapak Ibu. Saya beri waktu 5 menit untuk mengisi. Coba di sini saya share screen untuk hasil Mentimeternya ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, coba saya lihat hasil Mentimeternya. Kendala apa yang Bapak Ibu sering temui saat membuat modul P5? Coba Bapak Ibu tuliskan. Nah, sudah muncul. Sebentar, saya stop screen dulu untuk Canva saya. Saya akan menampilkan untuk Mentimeternya. Ini yang muncul Bapak Ibu ya. Belum tahu kondisi murid, kemudian metode pembelajaran, kendala kemampuan siswa. Nah, ini yang paling besar nih. Tidak ada waktu, teman sulit dicontekin, terlalu ribet. Kemudian terlalu banyak sulit menentukan apa ini ya. Anak berbeda-beda pemilihan model pembelajarannya, kemudian dari diri sendiri, metode dan strategi yang sulit, cari ide, kemudian kecepatan belajar siswa, waktu penyusunan, wah banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Sepertinya memang kita ini adalah seorang guru yang banyak sekali tugas administratif yang harus diselesaikan begitu ya. Nah, saya juga Bapak Ibu, tapi semoga dengan adanya webinar ini nantinya akan memudahkan Bapak Ibu untuk semakin fleksibel ya dan efisien dalam membuat modul P5 karena kita hari ini fokusnya tentang modul P5. Untuk kegiatan pembelajaran perancangan pembelajaran itu nanti mungkin ada webinar sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi ya hari ini kita khusus untuk membahas modul P5. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan eh, jawaban mengenai respon ini. Ada 37 respon. Kita lanjut ke Canva kembali, Bapak Ibu. Tadi sudah sedikit berbagi ya kendala Bapak Ibu dalam menyusun modul P5 itu apa. Nanti kita selesaikan bersama-sama supaya Bapak Ibu juga mempermudah Bapak Ibu dalam membuat modul P5. Nah, Bapak Ibu sudah refleksi Bapak Ibu ya. Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan akan jadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. Nah, jadi memang segala sesuatunya itu perlu direncanakan ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak direncanakan ya kita ini hanya angan-angan saja seperti itu. Bapak Ibu, untuk tujuan webinar kali ini yang pertama pastinya Bapak Ibu bisa memahami konsep proyek P5 dan tujuannya, terutama yang mungkin mengajar di kelas 3 dan kelas 6 ya Bapak Ibu ya. Karena kelas 3 dan kelas 6 kan baru baru mengikuti kegiatan P5 ya, yang sebelumnya memang dilaksanakan oleh kelas 1, 2, 4, dan 5. Kemudian bagaimana sih merancang modul P5 yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, dengan tujuan yang sesuai. Kemudian yang ketiga, memilih tema proyek yang relevan dan menarik. Yang keempat, mendesain kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang kelima, Bapak Ibu akan memahami cara memanfaatkan Gemini AI untuk mendukung proses penyusunan modul B5 dan bagaimana Bapak Ibu bisa membuat prompt yang efektif untuk Gemini AI dalam menghasilkan ide, materi, dan sumber pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya untuk yang kelas 2, 1, 2, 4, dan 5 mungkin sudah paham benar ya apa itu P5 ya. Mungkin ini sekilas saja, mungkin ada yang guru kelas 3 atau kelas 6, definisi proyek P5 ini adalah kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila secara holistik
melalui kegiatan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata atau kontekstual. Nah, tujuan dari P5 ini adalah mengembangkan kompetensi karakter dan nilai-nilai yang diperlukan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan produktif. Elemen dari profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu juga pasti ada yang sudah hafal ya dengan lagu-lagunya itu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernala kritis, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan mengintegrasikan antara P5 dengan Gemini AI ya Bapak Ibu ya. Apa sih Gemini AI itu? Nah, sebelumnya nih P5 tadi sudah saya jabarkan secara singkat di depan. Untuk Gemini AI ini, Bapak Ibu adalah kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan teks, menerjemahkan bahasa, menulis berbagai jenis konten kreatif dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu secara informatif. Jadi Bapak Ibu yang sebelumnya memang Bapak Ibu ini suka sekali untuk melihat jawaban di Google. Nah, Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin ketahui itu sekarang bisa langsung untuk menggunakan Gemini AI ini dalam memudahkan pekerjaan Bapak Ibu. Selanjutnya, manfaat Gemini yang pertama adalah membantu dalam menghasilkan ide kreatif. Yang kedua, memperkaya topik modul P5. Yang ketiga, membuat modul P5 lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Yang keenam adalah fleksibel disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu semua. Jadi bisa disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Nah, tahapan penyusunan modul P5 ini mengacu pada BSKAP nomor 9 tahun 2022. Yang pertama pastinya Bapak Ibu bisa membentuk tim P5. Kemudian Bapak Ibu bisa menganalisis kebutuhan dan konteks sesuai dengan situasi yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian selanjutnya, sebentar Bapak Ibu. Pemilihan tema, elemen, dan subelemen. Yang keempat, perumusan tujuan dari P5. Yang kelima, merancang P5 dengan alokasi waktu, deskriptif kegiatan, gitu. Kemudian yang keenam, pemilihan metode pembelajaran P5. Yang ketujuh, pemilihan sumber belajar P5. Yang kedelapan, penyusunan modul disertai dengan bentuk rubrik penilaian. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan revisi. Bapak Ibu, di sini tips memilih judul proyek. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan minat siswa. Di situ Bapak Ibu bisa melibatkan siswa dalam memilih tema agar temanya itu agar siswanya itu lebih antusias karena siswa yang memilih tema yang akan digunakan dalam kegiatan P5. Yang kedua, Bapak Ibu, judul proyek ini harus relevan dengan lingkungan sekitar sekolah, pilih tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, judul proyek ini harus bisa dipahami oleh siswa terutama ya, karena siswa yang akan menjalankan gunakan bahasa yang sederhana dan menarik. Yang keempat, Bapak Ibu gunakan judul proyek yang menantang namun realistis. Di sini menantang artinya mampu untuk membuat siswa itu kreatif namun tetap kontekstual untuk dikerjakan. Nah, Bapak Ibu selanjutnya tips membuat prompt yang efektif untuk Gemini AI. Nah, Bapak Ibu saat Bapak Ibu ini membuat prompt ya, itu harus sesuai dan kontekstual dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian berikan konteks. Yang ketiga, gunakan kata kunci yang relevan. Dan yang keempat adalah Bapak Ibu bisa bereksperimen dan mengkritisi segala apa yang sudah dijawab oleh Gemini AI. Kalau Bapak Ibu tidak kritis dan eh, apa namanya ya, Bapak Ibu cuma manut aja begitu ya dengan hasil Gemininya, maka di situ Gemini juga tidak akan berkembang Bapak Ibu. Jadi kita ini ibaratnya ngobrol dengan Gemini. Gemini ini
adalah asisten kita untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin nanti lanjut ke langkah-langkah menggunakan Gemini AI dalam penyusunan modul P5. Yang pertama, Bapak Ibu pasti tentukan proyek. Setelah Bapak Ibu mengidentifikasi situasi yang ada di sekolah, Bapak Ibu bisa menentukan tema proyeknya. Bapak Ibu kan sudah paham ya apa saja yang termasuk dalam tema P5 ini, ada kewirausahaan, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada gaya hidup berkelanjutan dan sebagainya. Itu ditentukan dulu Bapak Ibu temanya, baru Bapak Ibu bisa menentukan tema proyeknya. Dan tema proyeknya ini, judul proyeknya ini juga bisa dicari melalui Gemini AI. Jadi Gemini AI ini akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikutnya adalah ajukan pertanyaan ini. Yang ketiga adalah mengevaluasi hasil. Jadi jangan jangan menelan mentah-mentah informasi atau jawaban yang sudah ditampilkan oleh Gemini AI, Bapak Ibu. Kita harus tetap memberikan umpan balik yang kritis tentang hasil yang sudah muncul di Gemini AI. Jadi biar Gemini AI-nya ini juga bisa lebih detail lagi dalam menyesuaikan keinginan kita. Yang keempat, Bapak Ibu bisa mengembangkan materi modulnya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, di sini mungkin kita lanjut aja. Eh, saya sarankan untuk yang sedang membuka laptop, mungkin bisa langsung apa namanya membuka laptopnya, kemudian bisa disesuaikan di situ untuk membuka Google Google Chrome atau Mozilla atau sebagainya. Nah, Bapak Ibu dalam membuat prompt yang baik, di sini harus ada diusahakan harus ada lima hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah persona, yang kedua adalah tugas, yang ketiga adalah format, yang keempat adalah konteks, yang kelima adalah contoh. Nah, ini adalah contoh bagaimana membuat prompt yang baik Bapak Ibu. Persona, persona ini adalah isinya mengenai apa namanya tugas yang Bapak Ibu akan berikan. Maksudnya, Bapak Ibu ini sebagai apa untuk personanya? Apakah guru SD, apakah arsitek, apakah teknik sipil dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa tuliskan. Contohnya demikian. Bayangkan Anda adalah seorang guru SD kelas 4 fase B. Nah, yang ahli menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang baik dan kreatif. Jadi Bapak Ibu, Gemini AI-nya ini kita jadikan sebagai guru SD dulu ya. Karena saya kan guru SD, jadi contohnya guru SD. Kalau memang Bapak Ibu ada yang dari SMP, SMA, Bapak Ibu atau TK bisa menyesuaikan dengan job desk Bapak Ibu masing-masing ya. Kebetulan saya di SD, jadi contohnya ini di SD. Nah, seperti ini Bapak Ibu, bayangkan Anda adalah seorang guru SD yang ahli menyusun begini Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua, lanjut yang kedua adalah Bapak Ibu eh, menugaskan Gemini AI-nya. Untuk apa? Apa yang akan Bapak Ibu suruh untuk Gemini-nya? Nah, jadi di sini contoh dari saya adalah bantu saya merancang modul P5 fase B dengan tema kewirausahaan, pilihan elemen, subelemen, dan tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan proyek. Nah, ini saya langsung masukkan judul proyeknya, pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai bahan utama membuat produk wirausaha. Karena kan di sini tema saya wirausaha ya Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya harus lengkap dan menggunakan kata-kata yang apa namanya yang aktif begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ingin format yang seperti apa? Nah, contohnya demikian Bapak Ibu. Sertakan alur kegiatan aktivitas siswa karena misalkan nih ini contoh Bapak Ibu ya. Mungkin P5-nya dilaksanakan setiap hari Kamis. Nah, sertakan alur kegiatan aktivitas siswa setiap hari Kamis mulai dari 1 Agustus
sampai 7 Desember 2024 disertai dengan deskripsi aktivitas dalam bentuk tabel. Nah, berarti ini eh, formatnya adalah dalam bentuk tabel, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu menginginkan mungkin dalam bentuk rubrik, it- kemudian ditabelkan itu juga tidak masalah. Jadi di sini formatnya itu harus jelas. Kemudian yang keempat, harus ada konteks Bapak Ibu. Konteksnya di sini yang saya masukkan adalah bahan utama yang tersedia. Jadi konteks ini menyesuaikan dengan situasi yang Bapak Ibu hadapi. Nah, ini contoh yang konteks yang ada di sekolah saya karena ini kan P5 ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin nanti hasil dari promnya itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekolah saya. Contohnya demikian Bapak Ibu. Bahan utama yang tersedia di sekolah yang dapat digunakan untuk produk wirausaha adalah bunga telang, lidah buaya, sawi hidroponik, daun cincau, dan tanaman toga. Nah, jadi eh, situasinya kita sesuaikan dengan sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sekolahnya itu dekat dengan pasar, kemudian ada yang sekolahnya itu dekat dengan sawah. Nah, itu bisa dicantumkan di konteks ini Bapak Ibu, karena konteks ini adalah berkaitan dengan situasi yang ada di sekolah kita masing-masing atau situasi yang terjadi pada diri kita. Kalau misalkan memang Bapak Ibu gunakan AI ini, Gemini AI ini untuk kegiatan pembelajaran. Jadi di kelas itu seperti apa, Bapak Ibu tuliskan konteksnya. Kemudian yang kelima adalah contoh. Nah, contoh. Contoh yang saya tuliskan di sini, Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh aktivitas akhir karena saya ingin kegiatan P5 ini diakhiri dengan pelaksanaan bazar. Jadi bazar dilaksanakan di akhir kegiatan dengan mengolah bahan utama menjadi produk makanan dan minuman yang akan diperjualbelikan sebagai produk wirausaha. Nah, ini contoh yang Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sudah siap dengan Gemini AI-nya masing-masing? eh, sudah membuka laptop. Kalau memang tidak bisa membuka laptop, Bapak Ibu bisa juga kok menggunakan Google Chrome yang ada di HP-nya masing-masing. Kita akan menuju ke Gemini AI, Bapak Ibu. Saya akan membagikan layar yang Google Chrome. Nah, Bapak Ibu di sini akan muncul ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik saja di sini Gemini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu klik Gemini gitu aja langsung akan ada pilihan. Nah, Bapak Ibu langsung diarahkan akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, halo, ada yang bisa saya bantu? Jadi demikian tampilannya Bapak Ibu untuk tampilan awalnya. Kemudian Bapak Ibu, eh, kalau saran saya sih, prompt yang Bapak Ibu apa namanya pakai itu tulis terlebih dahulu di apa namanya Google dokumen ya Bapak Ibu ya atau di dokumen Bapak Ibu masing-masing Microsoft Word demikian. Nah, kalau sudah nanti bisa ditempel di sini. Kenapa? Karena di Gemini AI ini tidak bisa pakai enter Bapak Ibu. Jadi enternya ini lanjut untuk apa namanya menghasilkan jawaban dari Bapak Ibu. Contohnya demikian Bapak Ibu. Karena memang kan Gemini AI ini kan menjawab pertanyaan Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau memang tidak sesuai dengan 5 tahapan tadi yang mulai dari persona sampai dengan contoh tadi, itu nanti hasilnya juga tidak akan memuaskan Bapak Ibu. Contohnya demikian. Nah, misalkan Bapak Ibu mulai dengan gini, tema. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Langsung dijawab oleh Gemini AI. Jadi tema project ini tadi saya nyoba ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Lanjut.
Di sini ada tema-temanya, ada tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian ada penjelasannya, ada kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya. Nah, sesuai dengan langkah-langkah tadi, Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu bisa memilih nih, sudah langsung ada kegiatan proyeknya. Nah, yang gaya hidup berkelanjutan ini contohnya langsung ada Bapak Ibu ya, membuat komposter sekolah, kemudian kampanye hemat energi, kemudian yang kearifan lokal ini menampilkan pertunjukan seni tradisional dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu pilihlah tema yang sesuai, kemudian baru memilih proyek yang sesuai. Ini kalau seperti ini Bapak Ibu, ini kan tadi kan saya kan cukup membuat prompt yang seperti ini. Itu hasilnya ya memang sekilas ini saja Bapak Ibu ya. Tidak ada yang kadang tidak relevan. Apalagi tidak sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Nah, kalau misalkan nih prompt yang saya gunakan tadi itu kita masukkan ke dalam perintah di Gemini AI, itu apa yang akan terjadi? Coba eh, akan saya praktikkan ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa membuat prompt sendiri yang nantinya bisa eh, Bapak Ibu buat contoh untuk membuat P5 di sekolahnya masing-masing. Nah, ini ini adalah prompt yang tadi saya buat Bapak Ibu yang ada 5 tahapan tadi mulai dari persona. Ini adalah persona. Jadi kita suruh Gemini AI-nya ini untuk menjadi seorang guru SD kelas 4 fase B yang ahli menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang baik dan kreatif. Kemudian yang kedua, yang kedua ini adalah tugas yang harus Gemini AI lakukan, Bapak Ibu. Bantu saya merancang modul P5, fase B dengan tema kewirausahaan, pilihkan elemen, subelemen, dan tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan judul proyek. Nah, ini judul proyek yang akan saya terapkan di sekolah nantinya, yaitu pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai bahan utama membuat produk wirausaha. Nah, untuk yang sertakan alur aktivitas siswa setiap hari, mulai dari 1 Agustus sampai 7 Desember, karena kan kegiatan P5 ini kan pastinya kan memiliki alokasi waktu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sertakan di promnya supaya lebih mendetail lagi. Nah, ini contohnya disertai dengan deskripsi aktivitas dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah bagian yang tadi Bapak Ibu ya, format. Karena kita apa yang kita inginkan dalam bentuk apa? Nah, ini dalam bentuk tabel. Kalau saya dalam bentuk tabel. Kemudian yang berikutnya adalah konteks Bapak Ibu. Disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Ini adalah konteks saya. Bahan utama yang tersedia di sekolah yang dapat digunakan untuk produk wirausaha adalah bunga telang, lidah buaya, sawi, hidroponik, daun cincau, dan tanaman toga. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah contoh Bapak Ibu ya. Contoh nih, kadang memang Gemini AI ini masih kurang detail dan relevan dengan keinginan kita. Jadi kita kejar terus, kita kritisi terus apa yang menjadi jawaban dari Gemini AI. Baik Bapak Ibu, ini sudah mencakup 5 hal yang baik dalam membuat sebuah prompt. Ada persona, ada tugas, ada format, ada konteks, dan ada contoh. Lanjut, kalau sudah lengkap seperti ini, Bapak Ibu, kita klik kirim. Atau Bapak Ibu klik enter saja, sudah langsung terkirim, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini setelah kita klik kirim, itu langsung ada jawaban, Bapak Ibu. Bahkan di sini sudah ada bentuk tabelnya. Ada elemen, subelemen,
kemudian ada tujuan. Nah, ini bisa kita ekspor ke spreadsheet Bapak Ibu. Jadi otomatis atau Bapak Ibu bisa di sini eh, klik. Jadi Bapak Ibu bisa salin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa salin. Kemudian bisa juga langsung ditempel di Microsoft Word Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini adalah hasil dari prompt tadi Bapak Ibu. Jadi sudah ada eh, pemilihan elemen subelemen. Padahal tadi saya tidak menyuruh Gemini AI untuk apa namanya membuat tabel ya dalam ini memilih elemen subelemen dan tujuan project P5-nya. Tapi langsung dimunculkan dalam bentuk tabel Bapak Ibu. Ini bisa langsung kita ekspor ke spreadsheet. Kemudian sudah muncul alur kegiatan aktivitas siswa mulai dari tanggal 1 ini apa, kemudian sampai yang terakhir adalah bazar. Nah, ini sudah sesuai dengan keinginan saya Bapak Ibu, yaitu persiapan bazar. Nah, kemudian, wah sudah lengkap sekali ya Bapak Ibu ya. Deskripsi produk yang dapat dibuat. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada loh. Jadi tadi kan saya kan di sekolah kan situasinya kan ada bunga telang, kemudian ada lidah buaya, ada sawi, daun cincau, tanaman toga. Itu bisa dimanfaatkan untuk membuat produk apa ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi sudah lengkap sekali. Kemudian ini sudah ada eh, contoh produknya juga. Nah, ini catatannya Bapak Ibu ya sudah diberikan catatan langsung oleh Gemini AI, kemudian tujuan pembelajarannya ini juga sudah lengkap ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada nih mengembangkan kreativitas dan inovasi, menciptakan produk baru, kemudian bekerja sama, memecahkan masalah, mempresentasikan. Nah, evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu ini sudah menjawab semua pertanyaan saya, tapi ternyata mungkin waktu kita cek ini ada yang tidak sesuai Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bisa tanyakan kembali nih. Bisa langsung Bapak Ibu berikan perintah di sini ya. Mungkin di sini sebentar. Tadi saya lihat yang di atas itu em, sudah sesuai. Mungkin yang bagian karena ini saya tadi promnya sudah lengkap, jadi di hasil promnya juga sudah lengkap Bapak Ibu. Mungkin saya suruh perintahkan begini lagi Bapak Ibu. Buatkan rubrik penilaian karena tadi kan promnya sudah lengkap. Jadi kita tinggal melanjutkan saja Bapak Ibu yang mungkin sekiranya kurang dari prom tadi itu apa. Nah, yang kurang dari prom saya tadi itu adalah rubrik penilaian. Buatkan rubrik penilaian sesuai dengan modul P5 tadi. Nah, Bapak Ibu di sini sudah langsung terjawab karena secara tidak langsung Gemini AI ini akan apa namanya ya, mengakses seluruh informasi-informasi yang ada di apa namanya di dunia maya, mulai dari Google, Wikipedia dan sebagainya itu dijadikan satu dan langsung terjawab eh, di sini Bapak Ibu. Jadi memang luar biasa sekali untuk Gemini AI ini yang nantinya juga akan memudahkan aktivitas kita sebagai guru dalam membuat modul ajar, modul P5 dan sebagainya. Semuanya terjawab di sini Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu ini butuh ide atau sebagainya, itu Bapak Ibu bisa gunakan atau masukkan perintah di Gemini AI. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi tadi kan saya kan menyuruh Gemini AI ini untuk membuat rubrik penilaian P5 ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah lengkap Bapak Ibu dengan kriteria penilaiannya, skornya, deskripsinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, produk akhir, kerjasama, presentasi. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah lengkap sekali apa namanya
hasil dari prom tadi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa membagikan nih eh, prom Bapak Ibu masing-masing mungkin di chat, baik di YouTube maupun di Zoom. Contoh prom Bapak Ibu masing-masing yang disesuaikan dengan konteks sekolah Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu, saya beri waktu 5 menit ya untuk kita saling saling membuat prom begitu. Bagaimana cara untuk membuat prom yang baik bisa disesuaikan dengan ini tadi ya Bapak Ibu ya. Prom yang baik itu yang bagaimana sebentar masih hilang kanvanya. Oke. Nah, Bapak Ibu harus ada persona, kemudian harus ada tugas yang spesifik, kemudian Bapak Ibu harus memberikan format yang diinginkan apa. Kemudian Bapak Ibu isikan konteks yang disesuaikan dengan eh, Bapak Ibu masing-masing, mungkin di dalam kelas atau di lingkungan sekolah boleh. Kemudian Bapak Ibu berikan contoh demikian Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa share di obrolan ya untuk praktik membuat prom yang baik dan benar. Silakan Bapak Ibu bisa dituliskan di obrolan grup chat atau di YouTube. Mungkin ada yang tidak bisa masuk di Zoom ya, jadi bisa dituliskan di YouTube untuk promnya. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu 5 menit mungkin ya, Bu Aini ya. Bu Aini, Bu Nia, maaf. Ya, betul. Silakan dicoba dulu Bapak Ibu sambil belajar sekaligus praktik. Saya juga sambil coba juga. Belum ada yang menuliskan kah, Bu Nia, di apa namanya di Zoom ataupun di ini? Belum ya? Belum ada yang menuliskan. Mungkin masih Masih membuka menulis ya? aplikasi Gemini dan membuat ini promnya. Iya, betul. Kirim ke komentar. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada yang sudah membuat nih. Ternyata Bu Eni selaku ketua Kombel ya. Anda adalah guru kelas 5 yang ahli menyusun modul Project P5. Bantu saya membuat modul P5 dengan berkelanjutan. Kelas 5 terkait penghijauan sekolah dengan produk luaran memanen kangkung, sawi dan daun bawang sertakan juga alur kegiatan setiap Sabtu selama Oke, coba kita copy ya. Kita copy untuk tadi prom dari Bu Enik.
Ini Bu Doktor ini ya, Bu Enik ya, luar biasa sekali. Saya terinspirasi oleh beliau ini. Gimana itu ya caranya untuk bisa membagi waktunya itu luar biasa sekali. Oke, sebentar. Salah, salah bagikan layar ternyata. Oke, ini tadi Bu Enik sudah memberikan contoh promnya. Kalau Bapak Ibu karena ini tadi kan tentang P5 yang judulnya kewirausahaan ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membuat ini baru ya, percakapan baru begitu biar tidak ada timpang tindihnya, maka bisa membuat percakapan baru ini Bapak Ibu. Nah, kita masukkan tadi ya prompt dari Bu Enik tadi ya, gimana sih hasilnya? Coba kita kirim hasilnya. Nah, kita analisis. Wah, ternyata lebih lengkap lagi ya. Jadi sudah ada di sini tujuan pembelajarannya sudah diletakkan di atas begitu. Kemudian produk keluarannya di sini sudah ada juga contohnya. Terus alur kegiatannya juga sudah lengkap dari pertemuan 1 sampai 17. Bapak Ibu tinggal ekspor saja ke spreadsheet masing-masing. Kemudian, wah, dilengkapi dengan lembar formatif. Nah, Bu Eni tadi bisa ya eh, diperhatikan di sini. Kira-kira apa nih yang tidak sesuai dengan kondisi kita? Mungkin ada yang kurang. Bapak Ibu bisa masukkan perintah lagi. Jadi nanti karena kan tadi kan promnya yang di atas kan sudah lengkap ya, tinggal menambahkan prom yang kurang. Nanti akan muncul sesuai dengan keinginan Bapak Ibu masing-masing. Jadi Gemini AI ini benar-benar membantu tugas Bapak Ibu di sekolah yang awalnya dikejar dipenuhi dengan administratif sekolah. Karena dengan adanya Gemini AI ini Bapak Ibu bisa membuat modul ajar, modul P5 dengan mudah yang sebenarnya biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu ya. Jadi sekarang cukup 5 menit Bapak Ibu sudah bisa membuat modul ajar modul B5 dengan mudah, dengan efisien ya. Menghemat waktu sekali Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada lembar formatifnya, kemudian kriterianya juga sudah ada. Nah, Bu Enik di sini tadi coba saya lihat ya. Tadi untuk sebentar disertai lembar formatif sebanyak 2 kali dan lembar evaluasi dilengkapi rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya di sini skornya hanya 5. Mungkin Bapak Ibu bisa loh menambahkan seperti ini. Buatkan rubrik penilaian penilaian 4 skor. Maaf. Nah, buatkan rubrik penilaian 4 skor dengan ini kan tadi 5 skor ya. Nah, itu kan tapi kan apa namanya mungkin belum dijabarkan satu per satu. Nah, ini mungkin seperti ini Bapak Ibu bisa ditambahkan seperti ini. Aduh, ini tadi nulis apa saya ya? Nah, nah, karena kan tadi kan di sini kan rubrik penilaiannya ini kan cuma 5 skor tapi tidak dijabarkan secara detail ya. Terus di sini Bapak Ibu memberikan perintah lagi, jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Ternyata tidak hanya manusia saja yang butuh diapresiasi, tapi Gemini AI ini juga butuh apresiasi dari kita ya. Contohnya begini, sudah bagus gitu kan. Hanya saja kurang rubrik penilaian 4 skor dengan deskripsi kriterianya. Maka di sini Gemini AI ini langsung akan memberikan tentu gitu kan ya. Jadi memberikan 4 skor dengan masing-masing kriteria. Yang satu ini bagaimana kriterianya, yang dua ini bagaimana kriterianya, yang tiga ini
bagaimana kriterianya, begitu. Wah, sudah lengkap sekali ini. Nah, jadi Bapak Ibu semakin mempermudah tugas kita ya. Coba saya ingin berbincang dengan Bu Enik nih. Mungkin ada yang kurang dari hasil promnya Bapak Ibu Bu Enik. Halo Bu Enik. Baik, baik, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu ya. Wah, semakin semakin ini ya cemerlang. Eh, Tadi yang saya kurang itu ada di Hmm. elemen dan subelemen. Kebetulan lupa. Nah, ternyata dari penjelasan Bu Rahma tadi kan bisa dimasukkan di pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin itu Oke. perlu dilengkapi di prom yang saya buat. Gitu, Bu. Jadi ternyata ini sangat membantu ya dalam beberapa menit ada ide sebenarnya ada ide yang membantu cara berpikir ternyata. Jadi, terima kasih sekali ya. Iya, terima kasih Bu Enik. Wah, ini tadi saya juga kurang teliti ya. Ternyata dari hasil promnya Bu Enik tadi itu terlewat untuk elemen dan juga sub elemen. Kalau tujuan pembelajarannya tadi sudah ada ya Bu Enik ya. Jadi di sini kita berikan apresiasi lagi nih. Wah, sudah lengkap sekali. Bagaimana kalau sebentar, kalau modul T5 ini juga dilengkapi dengan elemen dan subelemen yang sesuai dengan tema yang dipilih. Begini ya, jadi Bapak Ibu, Gemini AI ini harus kita kritisi terus. Jadi kita kejar terus seperti anak kecil yang tanya sampai sampai ujung-ujungnya gitu ya. Jadi kita tetap harus bertanya terus ya. Jangan sampai kita puas hanya sekali sekali hasil dari promnya. Jadi Bapak Ibu tetap harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan mengembangkan Gemini AI ini semakin berkembang. Kita coba, kita klik ya. Nah, dengan Gemini AI ini kita berikan apresiasi. Ini kan saya berikan apresiasi ya Bapak Ibu ya. Wah, sudah lengkap sekali gitu ya. Jadi eh, saya berikan pertanyaan pemantik lagi nih. Bagaimana kalau modul B5 ini juga dilengkapi dengan elemen dan subelemen yang sesuai dengan tema yang dipilih gitu. Ini langsung ada Bapak Ibu. Nah, jadi langsung ada sudah sangat bagus sekali idenya. Jadi dia juga memberikan apresiasi ke kita gitu. Jadi ada umpan balik antara asisten kita Gemini AI ini dengan kita sendiri gitu ya. Jadi sudah ada pilihannya di sini. Wah, ternyata masih belum menurut saya ini masih belum spesifik ya elemen ya. Masih belum spesifik elemennya. Nah, coba spesifikkan lagi elemen sesuai. Coba ya. Karena nggak spesifik tadi, tidak ada elemen yang tidak ada elemen yang muncul, tapi langsung sub elemen ya. Oh, ini ada tadi. Sebentar, sebentar. Nah, jadi pemahaman konsep ini masih kurang kurang ya. Jadi harus kita kritisi lagi ini untuk Gemini AI-nya ini. Coba tadi lihat hasilnya. Nah, ini yang benar. Jadi beriman itu apa yang bisa dipilih. Terus misalkan nih Bu Enik masih kurang puas lagi ya dengan hasil dari prom ini. Bisa? Wah, sudah sesuai nih. Bagaimana kalau elemen, kalau, bentar, pemilihan elemen dan subelemen dibuat dalam format tabel. Nah,
Nah, jadi langsung ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi kan masih nyambung nih. Tabel elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila dalam proyek penghijauan sekolah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Di sini dimensi profil sudah ada, ini dimensinya. Kemudian elemennya di sini sudah lengkap yang dipilih sesuai dengan proyek Bapak Ibu. Tadi kan proyeknya Bu Eni kan penghijauan sekolah ya. Jadi elemen yang muncul di sini yang bisa dipilih, mungkin Bapak Ibu bisa memilih salah satu, kemudian biasanya minimal berapa sih? Nah, itu Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya. Di sini sudah ada contohnya Bapak Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja, bisa menghapus yang tidak sesuai begitu. Di sini langsung ada subelemennya juga dan contoh kegiatannya ngapain saja. Jadi sudah lengkap Bapak Ibu ya. Kira-kira apa lagi nih yang kurang? Bu Enik bisa bersuara mungkin ya, mengaktifkan mikrofonnya. Apakah sudah puas belum dengan apa namanya jawaban-jawaban dari Gemini AI ini? Terima kasih Bu Rahma. Dari saya, dari yang ditambahkan tadi sampai akhir, saya kira sudah cukup ya untuk yang ini. Cuman saya mau mencoba lagi bagaimana kalau Putus-putus suaranya Bu Eni. Coba apa unit-unit tadi? itu dikasih. Karena menarik ternyata berdialog AI. Jadi Oke, gini, terima kasih. Iya, terima iya. kasih ya sama-sama Bu Enik ya. Jadi begini Bapak Ibu, Gemini AI ini sama seperti halnya teman curhat ya. Jadi menemukan jawaban-jawaban yang sebenarnya di pikiran kita itu ternyata belum ada. Kemudian dia akan memunculkan ide-ide baru yang memang out of the box begitu ya. Yang sebenarnya sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita, akhirnya dijawab gitu loh oleh Gemini AI ini. Jadi saya masih mendalami Gemini AI ini juga karena memang masih dalam proses kegiatan diklat kan apa sih namanya itu ya. Jadi yang memang kerjasama dengan Revo waktu itu masih jalan minggu keempat. Insya Allah minggu ini adalah minggu kelima. Tinggal tinggal apa namanya pengimbasan saja. Jadi ini sebenarnya saya belum selesai Bapak Ibu untuk kegiatan Gemini Akademinya. Tapi kebetulan ada apa namanya ada ajakan dari Sumojar ini dari Bu Enik untuk membuat webinar yang memang mengimplementasikan Gemini AI ini dalam membuat modul P5 karena memang di awal-awal tahun ajaran seperti ini kan kita kan diajak untuk eh, membuat modul P5 gitu ya. Tidak hanya modul P5 sih, tapi banyak sekali yang tugas-tugas yang administrasi guru ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan Gemini AI ini. Dengan Gemini AI ini kita bisa mudah dalam membuat apapun, bahkan soal juga bisa. Buatkan soal apa namanya materi apa, kemudian dalam bentuk apa, pilihan gandanya berapa, hot atau lost atau pokoknya semuanya terjawab dengan Gemini AI ini. Tinggal kita menyesuaikan saja di situ dan Bapak Ibu jangan lupa setiap selesai Gemini AI ini memberikan suatu jawaban, Bapak Ibu bisa loh memberikan respon. Ini contohnya ada respon baik, mungkin kalau ada kata-kata sara atau yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa memberikan tanda respon buruk dan sebagainya. Kalau memang tadi Bu Eni sudah menjawab ya, kalau ini sudah selesai, maksudnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bu Enik, Bapak Ibu bisa klik di sini selesai, berikan masukan. Nah, luar biasa seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi kita berikan umpan balik supaya Gemini AI ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan keinginan kita. Jadi semakin luas jangkauannya begitu Bapak Ibu. Em, nah, mungkin ada yang berbagi lagi mungkin ya. Coba saya lihat di chat Zoom. Ternyata tidak ada lagi yang mengirimkan. Bu Enik saja tadi ya luar biasa sudah memberikan promnya. Terima kasih Bu Enik. Nah, Bapak Ibu, sebentar tadi Gemini ya. Untuk
aktivitas kita selanjutnya. Kok cepat sekali ini ya, Bu Nia ya. Saya sudah slide ke-16 ini ya. Mungkin kita nanti ngobrol-ngobrol aja ya. Tanya jawab demikian. Saya kira tadi ada apa namanya, ada Ibu Kepala Sekolah dari apa namanya SDN Sumorame nih untuk memberikan sambutan. Jadi saya menyiapkan apa namanya materinya sedikit demikian. Tidak apa-apa ya, Bu Nia ya. Boleh, sudah cukup, sudah kita sisa waktu kita gunakan tanya jawab aja ya. Bu. Mungkin dari banyak peserta Oke, yang masih ada yang ingin ditanyakan, iya. bisa kita langsung Oke, tanya di kolom chat Zoom dan juga kolom chat YouTube. Bisa saya pantau. Atau juga boleh baik. raise hand langsung ngomong. Iya, betul, betul ya, Bu. Silakan. Mungkin langsung raise hand aja sih yang sudah bergabung di. Baik, ini ada pertanyaan pertama, langsung saja ya, saya sebutkan dari Bu Septiana Deniswati. Apa bisa hasil AI tanpa kopi bisa disimpan secara manual? Maksudnya ini langsung hasil yang kita cari bisa kita jadikan dokumen gitu kan Bu Ninis? Oh iya, iya. Apa bisa hasil yang kita cari di Gemini AI tadi bisa diambil secara langsung dokumennya begitu Bu Rohma? Iya, untuk Gemini AI tadi, untuk dimasukkan ke dalam apa Microsoft Word itu masih belum bisa ya. Tapi kita bisa menyalinnya. Contohnya begini Bapak Ibu, ini kan kita copy atau Bapak Ibu pilih yang mana yang mau di copy. Ini contoh saya ya. Bentar. Nah, ini mungkin ya. Ini tinggal kontrol C aja ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke apa namanya Microsoft Word bisa. Sebentar, saya bukakan Microsoft Word dulu. Ini kan tadi kan sudah di copy ya. Coba tadi yang sudah saya copy, saya buka Microsoft Word. Nah, ini Bapak Ibu tinggal Control V aja sih, sudah lanjut loh. Jadi di sini kan sudah tabelnya juga langsung terkoneksi ya. Jadi sudah dalam bentuk tabel, tinggal kita kasih aja mungkin kita kasih batas garisnya. Nah, sudah jadi Bu Septi. Atau Bapak Ibu juga bisa memasukkan Google, kok Google, Gemini AI-nya tadi ke dalam spreadsheet. Nah, ini contohnya ya. Kan tadi kan munculnya di sini spreadsheet. Nah, ini ya, ekspor ke spreadsheet. Jadi kita klik, ini masih proses Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah spreadsheet baru sudah dibuat, kita buka. Nah, jadi sudah langsung masuk ke dalam bentuk tabel. Terserah Bapak Ibu eh, maunya bagaimana enaknya ya. Jadi ini bisa untuk Gemini AI-nya ini bisa langsung di copy kok. Jadi tinggal Bapak Ibu seperti ini saja, seperti cara mengcopy biasanya. Nah, kalau kontrol A itu kan otomatis kan semua ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu ingin semua ya tinggal kontrol A aja gitu. Tapi kalau memang ada pilihan-pilihan tertentu yang Bapak Ibu pilih, yang Bapak Ibu sesuaikan dengan aktivitas masing-masing atau keinginan masing-masing, ya Bapak Ibu dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Contohnya ini tadi ya, yang atas kan enggak butuh saya, jadi saya copy yang ini. Jadi nanti hasilnya pun ya langsung bisa dimasukkan ke dalam Microsoft Word Bapak Ibu masing-masing. Kebetulan memang ini masih belum terkoneksi ke Microsoft Word Bapak Ibu, jadi harus manual ya. Atau di sini Bapak Ibu bisa bagikan dan ekspor. Nah, ini ada nih, bagikan dan ekspor. Nah, oh ini bisa Bapak Ibu ya. Ekspor ke dokumen, tapi ini tidak bisa milih Bapak Ibu. Jadi ini langsung ke Google Dokumen, tapi keseluruhan dari jawaban yang paling atas dari prompt yang awal sampai prompt yang terakhir itu akan masuk ke dokumennya. Nah, ini nih. Oke ya.
Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini tadi yang saya pilih. Oke. Demikian mungkin Bu Septi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Septi tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu Nia? Apakah sebentar Bu Septi mungkin ada pertanyaan lagi untuk Baik, dari Bu sebelum Septi bisa ditambahkan pertanyaannya atau sudah cukup jelas? Sambil saya pantau ya pertanyaan dari YouTube. Barangkali yang ada di audiens yang ada di YouTube, barangkali ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan. Dari Zoom juga bisa apabila ada yang kurang jelas. Oke, gimana Bu Nia? Pemantauannya? Adakah yang Sampai saat eh, ini masih belum ada pertanyaan. oke? Jadi Bapak Ibu silahkan jika ada yang mau ditanyakan, mumpung ini langsung dengan pakarnya ya. Belum pakar sih, soalnya belum lulus juga. Oh, termasuk. Soalnya kan masih apa namanya berjalan ya pelatihannya gitu. Jadi sebelumnya memang belum selesai sih. Tapi semoga tadi memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah untuk memudahkan tugas-tugasnya ya, karena memang luar biasa sekali aktivitas guru ini ya, yang ngajar, yang administrasi dan sebagainya, yang tidak cukup waktu sehari 8 jam itu untuk mengerjakan semuanya gitu. Jadi dengan Gemini AI ini semoga mempermudah Bapak Ibu untuk menjalankan tugas di sekolah. Belum ada yang tanya lagi nih, Bu Nia. Baik, Gimana ya? apabila memang sudah tidak ada pertanyaan, apakah bisa diakhiri diskusinya, Bapak Ibu? Kayaknya tadi kecepatan deh saya nih. Kayaknya nih Bapak Ibunya lagi sibuk nyoba-nyoba, lagi penasaran gitu sama game Iya, ini. mungkin ada yang mau share screen. Mungkin ya. Boleh apabila yang mau berbagi hasil dari game ini, AI-nya boleh di-share screen juga Bapak Ibu, kita diskusi bersama. Nah, ini Bu Tarsi nih, mungkin. Sri, ya bentar sih, bisa di-share screen. Bu Khoiria, barangkali. Ya, ini bentar sih. Oke, Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu ini membuat apa namanya perintah di Gemini AI dengan prompt itu bisa ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk mengembangkan dan mengevaluasi hasil dari promptnya supaya di sini Bapak Ibu bisa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Kalau memang tidak disesuaikan, ya otomatis nanti banyak yang tidak sesuai Bapak Ibu, karena memang eh, Gemini AI ini kan mengambil informasi jangkauannya ini secara umum ya, bukan secara spesifik. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk spesifikkan keinginan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu memberikan jawaban sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Begitu. Kalau memang sudah selesai, gimana ini Bu Nia? Untuk selanjutnya masih lama sih ya untuk ke jam 2 siang. Apa tadi saya terlalu cepat ya? Soalnya kan mau saya kan ada peserta yang eh, menampilkan bentuk promnya begitu, mungkin untuk secara Baik, praktik langsung. baik, saya beri kesempatan untuk satu orang lagi, barangkali ada partisipan dari YouTube ataupun dari Zoom yang ingin bertanya. Oke. Silahkan diketik, boleh, boleh juga di raise hand. Karena waktunya juga masih panjang nih. Atau kalau begitu saya aja yang tanya ya Bu ya. Silakan silakan Bu Nia. Berarti kalau misalnya kita mau buat modul ajar, pakai Gemini AI juga bisa ya? Bisa banget. Jadi semua hal itu bisa terjawab oleh Gemini AI.
tidak hanya kita sebagai guru ya, profesi apapun itu juga bisa loh. Jadi ide-idenya itu sangat cemerlang ya, banyak ide-ide baru yang inovatif itu yang tidak terbayangkan oleh kita itu terjawab oleh P5. Mungkin di sini ada yang sebagai guru konten kreator ya, yang kehabisan ide untuk membuat apa sih habis ini mau bikin konten kontennya. apa lagi sih gitu kan. Itu juga bisa loh. Jadi eh, bisa diketikkan di perintahnya itu, kemudian maunya itu tentang apa, terus nanti juga akan dijawab. Terus bisa juga misalkan nih kita mau membuat pembelajaran yang inovatif itu seperti apa itu juga akan terjawab. Terus ada lagi nih membuat pertanyaan pemantik. Nah itu juga bisa. Jadi semuanya insya Allah bisa dilaksanakan oleh Gemini AI-nya. Jadi eh, jangkauannya sangat luas sekali ya. Kalau biasanya kan kita ini kan membutuhkan referensi yang pindah-pindah dari apa namanya pencarian Google satu ke pencarian Google lain gitu kan. Kalau Gemini AI ini enggak, jadi langsung dirangkum begitu di jawaban setelah kita ini menanyakan pertanyaan. Gitu Bunia. Mungkin Bunia juga bisa nyoba nih. Coba. Nah, untuk modul ajar ini nanti ada webinar di sesi selanjutnya di Oh tanggal ya, oke, 13. oke. Nanti kita kabarkan lagi dengan narasumber yang berbeda Siap, biar mungkin siap, siap. dalam lagi gitu. Iya, betul. Iya, disampaikan. Baik, Bu Rimah, ada hal yang ingin ditambahkan lagi barangkali? Oke, mungkin untuk kegiatan terakhir ini saya mungkin butuh umpan balik dari teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ada di YouTube maupun di Zoom mungkin bisa nih diarahkan HP-nya masing-masing untuk meng-scan scan barcode yang ada di layar. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang ada di eh, Mentimeter. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu 5 menit ya untuk menjawab eh, refleksi Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Tapi harus ada aplikasi ini. Gitu ya, langsung muncul kayak kowe kemarin. Cuma kalau kowe kan nggak aktif, kalau ini aktif terus. Gitu ya. Coba lihat apa namanya hasil dari Mentimeternya ya. Oke, Baik, masih Bu belum muncul. Rohma, ini ada Mm-mm. pertanyaan ya Oke, dari YouTube. Bisa saya baca Bu ya, sebelum kita ke Menti. Bu mau tanya lebih enak pakai Gemini atau ChatGPT? kalau itu sih saya tidak bisa apa namanya ya menyarankan sih ya antara ChatGPT atau Gemini AI. Tapi karena di sini kan saya kan pelatihannya kan dengan Gemini AI ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu ini nyamannya di mana begitu ya. Kalau memang di ChatGPT ini Bapak Ibu ini sudah merasa nyaman dan leluasa, mungkin jawabannya ini dari ChatGPT ini juga sudah spesifik ya. Monggo pakai ChatGPT. Tapi kalau memang Bapak Ibu ini Mas apa namanya mau berpindah, mungkin karena kan setiap setiap apa namanya ya aplikasi ini kan ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya tetap Bapak Ibu ini coba dua-duanya mungkin dicari oh ini ternyata kelebihannya seperti ini. Dan jujur saja saya belum belum apa namanya mencoba yang tadi itu yang prompt saya itu untuk ke chat GPT-nya belum saya coba Bapak Ibu. Jadi belum tahu sih perbedaannya antara antara prompt dengan
Gemini AI dengan ChatGPT itu seperti apa. Begitu. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing ya. Begitu Bu Nia. Baik, kita lanjutkan ke Mentimeter. Oke. Kok masih belum muncul jawabannya ya? Nah, sebentar. Sing enak iki enak iki. Nggak bisa muncul ya, sebentar. Belum muncul ya. Iya, belum muncul. Tadi gampang munculnya ya. Coba saya lihat sih. Apakah ada kendala di Mentimeternya? Saya hentikan berbagi dulu. Oh, ini sudah muncul. Sebentar, saya share screen lagi hasil Mentimeternya. Oke. Wah, ini ya. Terima kasih Bapak Ibu umpan baliknya sangat bermanfaat, terbantu sekali dapat ide, mempermudah kerja guru. Ada 14 respon nih. Peserta kita totalnya berapa nih Bu Nia? Totalnya sekitar 170 dari 170 di YouTube. Oke, siap. Gemini sangat membantu, senang mendapatkan ilmu, menyenangkan. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu yang umpan baliknya. Terima kasih atas apa namanya kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Em, saya kembalikan ke Bunia, mungkin ada yang mau Baik. ditambahkan, monggo. Terima kasih. Baik, sebelum Wassalamualaikum kita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nikma, Bu Rohma, sebelum kita mengakhiri sesi diskusi, kita boleh ya dokumentasi dulu ya untuk semua peserta webinar. Dimohon untuk menyalakan kameranya dan ditunjukkan senyum termanisnya. Akan kami ambil gambar. Oke, slide satu, satu, dua, tiga. Sip. Sebentar, sebentar. Slide dua, satu, slide dua, satu, dua, tiga. Slide tiga masih belum ada yang menyalakan ya, empat juga masih belum ada yang menyalakan. Baik, sip. Itu aja yang bisa kita foto. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah materi yang diberikan Bu Rahmat tadi sudah banyak, singkat, padat, dan sangat jelas. Saya sebagai orang yang baru Bu mengenal Nia, izin ini AI sebentar boleh? juga. Saya Kenapa? lupa memberikan statement terakhir. Oh iya, boleh, boleh silakan Bu Rahmat. Baik, Bapak Ibu, kita ini memang ya seorang guru ini multi talenta ya, memang diwajibkan seperti demikian. Kita bisa kita bisa dibantu dengan AI.
Karena memang AI ini adalah bisa mempermudah tugas kita, asisten kita untuk eh, mengefisiensi pekerjaan kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, AI ini hanya sebagai asisten kita ya. Karena AI ini tidak akan bisa menggantikan seorang guru di dalam kelas. Jadi AI bisa membantu kita, tapi tidak bisa menggantikan kita sebagai seorang guru. Demikian Bu Nia, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk pemateri kita hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Banyak banget di rumah ilmu yang bisa saya dapatkan. Ternyata di zaman yang modern ini, kalau kita bisa mengikuti dan juga memanfaatkan apa yang ada, tentu sangat memudahkan ya. Kita nggak perlu buat project manual, buang-buang waktu. Karena selama ini saya juga bikinnya manual Betul, ya. betul ya, Banget betul. bikin. Soalnya kan kalau kita ini apa ya, berputar terus di modul gitu kan, ya kapan Ya, ngajarnya kan gitu ajarnya ya. kapan gitu ya, ya. Ya, Tapi makanya. juga ini Jadi harus bukan diimbangi juga bukan ya dengan bukan lebih menggantikan teliti kita, lagi tapi ya. ya hanya Ya. mempermudah kita saja. Karena IA nggak bisa menggantikan kita sebagai guru, itu aja sih. Materinya sangat bermanfaat sekali, Bu Roma. Terima kasih ya. Baik. Bentar. Bu Rahma, terima kasih ya sudah berkenan hadir di Kombel Semoja. Tetap sehat, tetap semangat, dan semakin cemerlang karirnya. Oke. Terima Kembali kasih ke Bu Bu Nia. Dokter ya, sehat selalu juga untuk Bu Dokter tercinta. Terima kasih banyak Bu Rahma. Semoga apa yang Bu Rahma berikan kepada kami semua bermanfaat untuk kami dan juga menjadi bekal untuk kami lebih meningkatkan kompetensi sebagai guru. Baik, untuk link presensi sudah saya share di link Zoom dan juga link YouTube dan juga ada di link Kombel. Silakan diisi paling lambat jam 3 sore ya. Jadi jangan sampai mengisi di atas itu karena sudah ditutup. Dan juga jangan sampai ada kesalahan gelar ataupun nama karena itu sudah menjadi tanggung jawab penulis ya, sertifikat ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri sesi diskusi hari ini. Mohon maaf apabila dari saya ataupun ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi webinar selanjutnya. Minggu depan ya. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Nia, terima kasih Bu Rohma, sehat selalu. Terima kasih. Bu Roma, terima kasih banyak. Sama-sama, sama-sama luar biasa. Kapan-kapan saya main Sampai ke ketemu Sumorame, masih Sumerame. belum ada Ditunggu waktu nih. kehadirannya. Ditunggu Siap, Bu Rohma ke Sumorame. Iya, sama itu ya Bu siap, Roma, siap. materinya saya tunggu. Oh PPT. iya, iya, iya. Siap, 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 siap. Terima Oke, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin keluar ya, Bu Nia. Tunggu Bu Rohma. Oh, Terima, ada Bu Rini terima ya. kasih banyak Bu Oh, nggih. Rohma. Bu Rini, saya tadi sampai lupa ya untuk apa namanya, saking nervousnya soalnya saya kebetulan hari ini tuh eh, belum buat PPT dari jam jam 11 tadi itu belum Ya, begitu Bu Rini. Jadi saya kemarin anak saya sakit demikian. Jadi nggak bisa ditinggal untuk membuat PowerPoint terima untuk kasih. materinya gitu. Terus sampai saya lupa nggak ngasih apa namanya tadi, biasanya kan di awal-awal gitu kan yang terhormat Bu Rini selaku itu. Saya sampai lupa. Ya, enggak apa. Ngapunten Enggak Bu Rini. apa-apa Bu Rohma. Saya sudah terima kasih banyak. Sungguh luar biasa pertemuan kali ini. Saya sangat menginspirasi sekali. Sudah banyak sekali ya ini perubahan-perubahan oleh guru-guru kita ini yang luar biasa. Nggih, nggih Bu Rini, Terima matur kasih. Saya nuwun. tunggu ya kehadirannya Bu Siap, Roma. siap. Saya Iya, tunggu. nggih. Kalau ndak sibuk saya pasti meluncur ke Sidoarjo. Langsung ngetol kok Ibu. Nggih, matur Baik. nuwun Bu Ya, Rini. ya, ya, Sampai ya. ketemu. Sama-sama.